Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Matematika Diskrit K03. Dengan soal pertama, buatlah sebuah contoh relasi dari himpunan A ke himpunan A, kemudian tentukan sifat-sifat yang ada pada relasi tersebut. Kita jelaskan. Di sini saya akan mengambil contoh sifat dari relasi refleksif. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A. Jadi dari himpunan A ke himpunan A, maka relasi R 11, 13, 21, 22, 33, 42, 43, 44 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi berbentuk A, A, atau bisa disebut dengan relasi yang sama 11, 22, 33 dan 44. Untuk selanjutnya relasi R 11, 22, 23, 42, 43, 44 tidak bersifat refleksif karena tidak terdapat AA atau bentuk angka yang sama 33 sepertinya. Next. Sifat refleksif memberi beberapa ciri khas dalam penyajian suatu relasi. Sifat refleksif mempunyai matriks yang unsur diagonal utamanya bernilai 1 atau MII sama dengan 1, untuk 1 sama dengan 1, 2, dan N. Selanjut, relasi yang bersifat refleksif jika disajikan dalam bentuk graf berarah, maka pada graf tersebut senantiasa ditemukan loop setiap simpulnya. Jadi setiap simpulnya itu terdapat loop pada relasi yang bersifat refleksif. Definisi dari relasi R adalah himpunan A disebut refleksif jika A, A atau bilangan yang sama. Seperti yang tadi saya bilang, jika tidak ada yang sama maka bukan sifat refleksif. Untuk setiap A, definisi dasar menyatakan bahwa di dalam relasi refleksif setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi setiap relasi itu berhubungan. Next. Untuk soal nomor 2, buatlah sebuah graf tidak berarah dengan simpul sebanyak 5 dan 2 sebanyak 8. Jelaskan selengkap-lengkapnya definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan graf tersebut. Pada graf tidak berarah itu ialah graf yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah atau tidak berarah. Jadi kemana aja bisa gitu loh. Terdapat simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi VA dan VAV adalah sisi yang sama. Pada graf tak berarah terdapat graf lengkap. Next. Nah, seperti contoh gambarnya, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu sebuah simpul. Bisa dikatakan dengan vertex, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah ruas atau sisinya mengarah ke mana gitu. Bisa dikatakan dengan edge atau jembatan. Vertex adalah himpunan yang tidak kosong dan simpul-simpul vertex. Simpul vertex V1, V2 sampai dengan selanjutnya Vn. Untuk edges ialah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul E1 nih, jadi E1, E2, E3, E4, E5, E6, EN dan seterusnya. Pada gambar ini maka bisa disebut dengan G adalah graf dengan V1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 dan edge 1, 2, 2, 3
1 2 arahnya ke sini untuk edges, 2 3 3 4 atau sebaliknya, 4 5 atau sebaliknya bisa. Tapi dia tidak bisa 3 ke 5, tidak bisa karena tidak ada edgesnya. 4 ke 2 tidak bisa karena tidak ada edgesnya. Next. Dan bisa dicari dengan matriks ketanggaannya satu-satu seperti yang tadi saya bilang. 1 1 2 1 1 itu kosong karena tidak ada. 1 2 ada 1 1 2 1 3 1 3 3 1 sama saja. 4 1 dan seterusnya sampai dengan 5 tidak ada 5 1 5 1 1 5 2 1 5 3 kosong. Sini nggak ada 5 3 5 4 ada 4 5 5 4 1 5 5 nggak ada, kosong jadinya. Next. Untuk soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan perjalanan atau walk, jalur atau path, lintasan dan sirkuit pada sebuah graf tidak berarah. Dalam graf tak berarah terdapat perjalanan atau walk yang bisa dikatakan dengan simpul-simpul pada graf G yang barisan berganti-ganti antara simpul dan rusuk. Dari G diawali dengan simpul U dan diakhiri dengan simpul V. Seperti terlihat pada gambar 23 graf D. Barisan A, AB, A, AB, B, BF, F, FC, C, CE, dan ED merupakan sebuah contoh perjalanan dari graf. Jadi set gitu. Terdapat juga lintasan atau path. Menurut Munir 2005, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf D ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan rusuk-rusuk yang berbentuk V0, S1, V1, E2, V2 dan seterusnya dengan Vn, Ne, En, Vn. Bisa dilihat dari gambar berikut. E1, V0, V1. Next. Untuk sirkuit ialah lintasan berawal dan berakhir pada simpul yang sama. A F A F A F F A A B C D F A B C D E F A. Seperti itu. Next. Jadi bisa dilihat dari gambar-gambar berikut, sama sih gambar dari perjalanan atau walk, lintasan, sirkuit. Dan untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud graf sederhana, multigraf, pseudograf, graf lengkap, graf sirkuit, graf roda, graf teratur, dan graf planar. Berikan contoh gambar grafnya. Oke. Untuk yang pertama, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi nggak ada gelangnya, langsung sederhana begini, PS RQ aja. Simple. Sederhana, multigraf, pseudograf, graf lengkap, graf sirkuit, graf roda, graf teratur, dan graf planar. Berikan contoh gambarnya. Untuk yang pertama, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Terlihat pada gambar berikut, sangat sederhana. 2, 3, 4. Tidak ada gelang maupun sisi gandanya. Untuk graf semu adalah graf yang mempunyai log, termasuk juga graf dengan edge ganda. Karena graf semu lebih umum daripada graf ganda, mempunyai loop dengan sisi ganda. Tuh. Next. Graf semu edge-nya dapat terhubung dengan dirinya sendiri. Jadi saling terhubung dengan dirinya sendiri untuk graf semu. Untuk
Graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung edge ganda, sisi ganda yang menghubungkan sepasang vertex bisa lebih dari 2 buah. Terlihat pada gambar berikut. Graf ganda set. Vertexnya bisa lebih dari 2 buah. Kalau yang ini, gambar ini hanya 2 buah. Untuk selanjutnya, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang lebih setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Semua graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan kn. Setiap simpul pada kn berderajat n-1 seperti gambar berikut. Dari awal hingga jadi graf lengkap semua. Untuk graf sirkuit atau circuit graph, suatu graf merupakan lintasan yang melalui setiap simpul dalam graf tersebut tepat satu kali. Nih gambar ini yang pada garis hitamnya. Jika lintasan tersebut kembali ke simpul awal sehingga membentuk lintasan tertutup. Next. Untuk selanjutnya ada pada graf roda atau Wells graph, merupakan graf yang diperoleh dengan menambahkan satu simpul pada graf lingkaran C. Semua simpul pada lingkaran tersebut seperti pada gambar berikut, persegi 5. Di dalamnya ada titik simpul dan saling terhubung dengan simpul lainnya. Ini disebut dengan Wells graph. Dan untuk selanjutnya, graf teratur atau regular graph merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap graf teratur adalah R, maka graf tersebut dinamakan graf teratur berderajat R. Pada gambar berikut, berderajat R, simpulnya mempunyai derajat yang sama. Next. Untuk graf planar, dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas. Sebuah graf planar disajikan secara geometri dan ruasnya tidak berpotongan, jadi menyambung antara ruasnya semua, disebut graf planar. Untuk soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dari graf planar. Berikan contohnya. Suatu graf disebut planar jika dapat digambarkan oleh bidang tanpa adanya ruas berpotongan, seperti yang dijelaskan tadi, tanpa adanya ruas berpotongan, dan disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Penyajian planar, map atau peta. Graf yang pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong bersilangan. Jika tidak, maka disebut graf tak planar. K4 seperti pada gambar berikut. Jika ruasnya tidak berpotongan atau menyambung berarti jika grafnya bersilangan, jika grafnya bersilangan, maka graf tersebut tidak dinamakan graf tak planar. Seperti ini graf tak planar, ini graf planar, ya sama. Ini karena bersilangan, sisinya saling bersilangan, maka disebut graf tidak planar. Ruasnya tidak memotong atau tidak bersilangan, saling menyambung, itu disebut graf planar. Next. Untuk graf yang termasuk planar itu ada tree pohon, graf tree pohon, kubus bidang 4, bidang 8 beraturan.
Pada penyajian planar map dikenal sebagai region atau wilayah. Derajat di suatu region panjang walk perjalanan batas region tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah region atau muka multiface. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Jadi ini yang termasuk graf planar. Menurut saya mungkin bisa dilihat contoh-contoh gambarnya. Dan untuk menentukan ketegasan dari keplanaran suatu graf bisa dengan cara teorema Kuratowski. Pada gambar A, B, dan C yaitu graf Kuratowski pertama, kedua, dan graf isomorfik. Sifat-sifat graf Kuratowski adalah kedua graf tidak teratur, kedua graf tidak planar. Penghapusan sisi dan simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Jadi jika dihapus akan menentukan graf planar. Graf Kuratowski pertama, graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan kedua tidak planar dengan jumlah sisi minimum juga. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Saya kira sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.